Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bugi Hanafi dari semester 3C. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview hukum pidana lanjutan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dengan asisten dosen Bapak Dr. Randy Aridayandi SHMH. Baik, yang pertama itu ada bentuk pertama plager atau dader, yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana. Nah, dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada dua pandangan. Yang pertama ada pandangan yang luas atau ekstensif. Pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik pada pasal 55 KUHP. Nah, yang kedua itu pandangan yang sempit atau restriktif. Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik. Jadi pelaku itu sama dengan dader. Jadi pelaku adalah orang yang melakukan perbuatan sendiri, perbuatan yang memenuhi rumusan delik. Tetapi pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang jadi pelaku sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktek. Yang kedua itu ada bentuk yang kedua yaitu menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Nah, dengan demikian Don Flecken ini mempunyai ciri yang pertama itu ada dua pihak, yaitu pelaku langsung atau manus ministra dan pelaku tidak langsung, yaitu manus domina. Yang kedua ada Don Flecken itu terdapat unsur-unsur. Yang pertama, alat yang dipakainya adalah manusia. Yang kedua, alat yang dipakainya harus berbuat aktif. Ketiga, ada alat yang dipakainya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban. Penyebab tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang disuruh adalah karena orang tersebut hanya berperan sebagai alat atau pelaku material yang didasarkan pada tidak sempurnanya pertumbuhan jiwanya, pasal 44, adanya keadaan pasal yang memaksa, pasal 48, adanya perintah jabatan yang tidak syah juga, pasal 51 ayat 2, adanya kekeliruan atau pemalsuan. Terus tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti disyaratkan dalam undang-undang. Yang ketiga itu ada bentuk ketiga, itu turut serta melakukan. KUHP tidak memberikan definisi terhadap MVT, memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan atau medepleher ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Nah, syarat-syarat turut melakukannya sesuatu adalah yang pertama itu adanya kerjasama secara sadar. Nah, kerjasama di sini itu harus ditunjukkan pada suatu perbuatan yang berupa kejahatan gitu. Nah, yang kedua ada kerjasama secara fisik. Kerjasama di sini itu merupakan suatu delik yang ditunjukkan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Nah, yang keempat ada bentuk keempat juga yang penganjur yang menggerakkan orang lain. Jadi penganjur dengan menyuruh melakukan itu hampir sama. Jadi adanya usaha untuk menggerakkan orang lain. Terus bentuk kelima ada pembantuan. Diatur dalam pasal 56 KUHP, yaitu ada dua bentuk. Yang pertama, pada saat kejahatan dilakukan, dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif dalam undang-undang. Nah, yang kedua, sebelum kejahatan dilakukan, dalam hal ini undang-undang memberikan batasan atau limitatif, yaitu berupa memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Nah, bagaimana pertanggungjawaban pembantunya? Nah, KUHP mengatur pidana untuk pembantuan adalah lebih ringan daripada pelaku, pasal 57 ayat 1 dan ayat 2, yaitu maksimum pidana pokok itu dikurangi sepertiganya. Nah, apabila kejahatan diancam pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidananya itu adalah 15 tahun. Mungkin cukup sekian review saya kali ini.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.